Moral Iblis, Dr. Syahganda Nainggolan. Rakyat Indonesia beberapa hari belakangan ini gelisah karena Indonesia berjalan entah kemana. Tidak jelas tujuan dan limbung, sebentar ke kiri lalu ke kanan. Katanya sudah merdeka 77 tahun, tapi makna dan fakta kemerdekaan itu terasa semakin jauh. Tidak jelas dan limbung karena negara dan pengelolanya berjalan tanpa moralitas kekuasaan yang jelas. Sementara rakyat mengais-ngais secercah harapan untuk hidup saat beban ekonomi menaik. Lihatlah beberapa hal berikut ini. Pertama, kita melihat istana saat hari perayaan kemerdekaan. Menteri-menteri berjoget ria lagu cinta yang dibawakan anak belum dewasa. Biasanya peringatan kemerdekaan dilakukan dengan lagu-lagu kebangsaan yang membuat seluruh orang hikmat dan merinding. Misalnya lagu Padamu Negeri ciptaan Kusbini atau setidaknya lagu Merah Darahku ciptaan musisi Gomblo. Dengan lagu kebangsaan, secara sosiologis manusia akan terhubung dengan perjuangan yang belum selesai, kemerdekaan yang belum selesai. Orang-orang harus melihat pemimpinnya meneteskan air mata ketika acara kemerdekaan di istana dengan lagu-lagu kebangsaan yang menggugah spirit, bukan berjoget-joget lagu cinta. Orang-orang harus terkoneksi dengan sejarah. Jika dengan lagu cinta-cintaan ojo dibandingke, apalagi mengeksploitasi anak kecil sebagai penyanyi, tentu tidak terhubung dengan public domain atau public interest. Persoalan kedua tentang moralitas kekuasaan, tentu saja soal pembunuhan Brigadir J. Supremasi hukum adalah kata kunci justice. Sebuah negara didirikan untuk mendistribusikan keadilan bagi rakyat semua. Tanpa meletakkan hukum sebagai tulang punggung, tentu semuanya akan kacau balau. Bagaimana mengatur hukum bagi kepentingan semua orang? Negara tugasnya membangun institusi penegakan hukum dan keadilan. Salah satunya adalah kepolisian. Kita sudah melihat dalam bulan kemerdekaan ini beberapa jenderal polisi terlibat kasus pembunuhan dan saling bantu dalam pembunuhan tersebut, yaitu Verdi Sambo dan kawan-kawan. Dalam film City of Lies Johnny Depp, polisi di Los Angeles, Amerika juga terjadi hal serupa, yakni polisi berkelakuan mafia. Tapi yang kita alami dalam 77 tahun merdeka ternyata jenderal-jenderal itu merupakan bagian dari kekuasaan negara, bukan soal pribadi. Mengapa demikian? Karena dalam rezim Presiden Joko Widodo, polisi bekerja bukan saja untuk urusan penegakan hukum, melainkan juga menghancurkan lawan politik dari rezim yang berkuasa. Bahwasannya Jokowi selama ini menyandarkan penyingkiran oposisi pada polisi. Sambo adalah intinya polisi saat kemarin itu. Kadif, Propam, dan Komandan Institusi Ekstra Kuat Satgasus Merah Putih. Jadi wajah Sambo sekali lagi adalah refleksi wajah kepolisian. Mahfud MD mengungkapkan tanpa adanya polisi bintang 3 yang bermoral, kemungkinan Sambo akan bebas. Tentu saja karena Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ingin bertransformasi ke arah yang benar. Persoalan ketiga adalah ekonomi rakyat kecil. Jokowi via Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan menaikkan harga BBM pekan depan. Selama ini pemerintah menyatakan bahwa negara terlalu banyak mensubsidi rakyat sekitar 500 triliun. Tentu saja rakyat akan memikul beban kenaikan harga yang sangat besar. Sebelum kenaikan BBM, Pertalite dan solar, rakyat mengalami beban mahalnya harga kebutuhan pokok. Padahal upah tidak naik atau naik tidak signifikan. Belum kita melihat yang PHK semakin banyak, mengharap pada keluarga besar sebagai sistem pelindungan sosial tradisional semakin sulit, karena semua orang juga semakin sulit. Lalu kemana berharap jika negara mencabut subsidi, jika subsidi dipangkas? Persoalan terakhir adalah demokrasi dan kebebasan rakyat. Kita melihat beberapa ulama masih di penjara. Alasannya adalah membuat onar seperti kasus Habib Bahar Smith, Edi Mulyadi, Bunda Mary di Lampung, dan kasus-kasus yang dicurigai polisi sebagai teroris. Menghukum lawan politik karena mengganggu kekuasaan adalah ajaran filosof Machiavelli. Ia mengatakan penguasa tidak perlu berharap dicintai, tapi berharaplah untuk ditakutin rakyat. Ketakutan rakyat lebih mulia daripada dicintai. Ini adalah moral iblis,
di mana negara dan kekuasaannya dibangun untuk merampok kekayaan bangsanya, bukan menciptakan keadilan sejati. Di era modern, di mana kontrol sosial dari civil society diberlakukan, justru kebebasan. Kritik dan perbedaan pendapat haruslah menjadi tiang utama negara. Jokowi sudah mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas. Sebenarnya siapa yang berlindung dalam isu politik identitas itu? Di era sebelum Jokowi, justru ketika rezimnya menganut demokrasi, tidak ada kekerasan politik atau permusuhan politik horizontal di masyarakat. Pemenjaraan dan penangkapan ulama serta aktivis politik hanya gencar di era rezim Jokowi. Itu paralel dengan kekuasaan aparatur polisi yang begitu besar. Akhirul kalam, diperlukan moralitas kekuasaan untuk membangun negara tercinta ini. Moralitas dengan nilai kecintaan pada rakyat yang merujuk pada maksud Indonesia merdeka. Saat ini kita berada pada kerapuhan moralitas kekuasaan. Tapi selagi masih ada jenderal bermoral di kepolisian, masih ada harapan ke depan. Jokowi harus mampu menunjukkan langkah ke depan, membangun Indonesia merdeka yang kokoh berbasis moral yang tangguh. Reformasi kepolisian dan birokrasi harus segera dilakukan. Ulama dihormati. Dan pemimpin itu seharusnya merakyat. Subsidi pangan dan energi pokok harus dipertahankan, serta demokrasi diutamakan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Tetap berharap, tetap semangat.